Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Boy Sandi pada channel Seni dan Budaya. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas kali ini yaitu kalau sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis karya tiga dimensi, yang mana itu ada jenis karya seni murni dan karya seni terapan. Seperti yang saya sudah jelaskan, karya seni murni itu adalah karya seni yang hanya memiliki nilai pajang dan kita hanya dapat menikmatinya dari sisi keindahan dan estetikanya saja. Berbanding terbalik dengan karya seni terapan, karya seni terapan ini tidak hanya bertumpuan atau tidak hanya memiliki nilai keindahan, tapi karya seni terapan ini juga memiliki fungsi di dalam kegunaannya. Jadi ada fungsi dan bisa digunakan untuk hal lain. Jadi contohnya kalau seni murni itu hanya pajang, ya seperti yang kalian ketahui, biasanya itu hanya lukisan atau hanya patung yang hanya bisa dipajang, lalu kita bisa lihat, lalu kita bisa nikmati keindahannya. Tapi kalau karya seni terapan itu selain dia indah, dia memiliki nilai fungsi. Jadi misalkan kalau kalian punya rumah itu termasuk fungsi terapan. Selain itu misalkan di pagar rumah itu ada pagarnya yang punya motif-motif, itu termasuk terapan. Kemudian kalau kalian punya jam tangan kalian ada gambar, ada desain, itu pasti terapan. Dan seperti yang saya jelaskan, karya seni terapan ini mungkin melingkup, mencakupi segala benda. Misalkan mikrofon ini kalau kalian lihat, mikrofon itu tidak satu jenis, ada banyak jenisnya. Nah, kenapa dia banyak jenis? Karena dia melewati tahap yang namanya desain. Tahap desain itu adalah tahap seni rupa, tahap menggambar, tahap menumpahkan ide kreatif, lalu terjadilah sebuah mikrofon ini. Misalkan kita lihat topi banyak juga macamnya. Kita lihat kacamata banyak macamnya. Kenapa dia banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak bentuknya? Karena semua benda-benda itu melewati proses yang namanya desain. Nah, desain itu yang disebut mengeluarkan ide atau gagasan dalam karya seni rupa. Nah, ketika setelah dia sudah masuk ke dalam jenis karya seni, kemudian dia ada nilai fungsi kegunaannya. Nah, di situ dia dikelompokkan menjadi karya seni terapan. Saya harap kalian sudah memahami hal semacam itu, apa perbedaan antara karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Kali ini kita akan membahas jenis karya seni rupa tiga dimensi. Yang paling pertama akan kita bahas adalah karya seni rupa relief. Bagaimana bentuknya, bagaimana karyanya, kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita mulai videonya, saya ingatkan kalian, cara absennya masih seperti biasa, komen di video ini. Nah, jika kalian mendengar kata relief, mungkin kalian akan berpikir atau akan membayangkan gambar-gambar di panel-panel candi. Mungkin kalian kalau pernah ke Candi Borobudur, kalian pernah ke Candi Prambanan, atau kalian pernah ke Candi Jiwa yang ada di Karawang. Mungkin kalian melihat di situ ada panel-panel yang seperti diorama. Kemudian dia seperti ada cerita yang ingin disampaikan dari karya tersebut, dari relief tersebut. Relief itu kalau kalian tahu adalah dia seperti gambar. Jadi relief ini adalah salah satu karya tiga dimensi yang mempunyai sifat dua dimensi.
dia itu hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Nah, di sini ada sedikit ambiguitas, tapi sebenarnya karya relief ini memiliki tebal. Jadi karya relief ini memiliki volume. Nah, kalau kalian sedang membayangkan relief-relief yang ada di candi-candi itu, mungkin kalian bisa membayangkan di situ ada sebuah tembok yang kemudian terlihat seperti gambar diorama yang ada cerita di dalamnya. Kemudian gambar itu muncul, memiliki ketebalan. Itu yang disebut relief. Nah, berdasarkan sejarah, relief itu adalah karya seni rupa 3 dimensi yang paling tua di dunia. Jadi relief itu termasuk cikal bakal dari karya 3 dimensi. Nah, relief itu memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah haute relief atau relief tinggi. Yang kedua adalah bas relief, relief rendah. Yang ketiga adalah alto relief, relief dangkal. Dan yang terakhir adalah sunken relief atau relief tenggelam. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu seperti apa relief-relief tersebut. Nah, yang pertama kita bahas haute relief atau relief tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, relief itu adalah sebuah karya yang mana karya itu karya 3 dimensi. Jadi seperti seakan-akan karya 3 dimensinya, misalkan kalau itu karyanya adalah objeknya adalah manusia, seakan-akan manusia itu keluar dari tembok tersebut. Nah, haute relief ini adalah yang disebut relief tinggi. Relief tinggi itu adalah relief yang ketebalannya itu lebih dari 50%. Maksudnya, jadi haute relief ini adalah objeknya akan keluar hampir 100%. Jadi di atas 50% keluar objeknya itu. Jadi dia akan sangat terlihat sampai objeknya itu keluar dari dinding itu hampir sempurna atau lebih dari 50%. Jadi misalkan wajah saya seperti ini, jadi wajah saya itu yang keluar dari dinding lebih dari 50% ke depan. Itu yang disebut haute relief atau relief tinggi. Jenis relief yang kedua adalah relief rendah atau bas relief. Bas relief ini adalah kebalikan dari haute relief. Jadi bas relief ini cara mengukirnya dia akan menonjolkan objek tapi tidak lebih dari 50%. Biasanya hanya sedikit menonjol saja. Jadi misalkan seperti yang saya contohkan tadi, muka saya dia akan hanya lebih sedikit lagi. Jadi di belakang ini tidak akan dibikin. Jadi dia hanya menampilkan aksen-aksen dari objek yang dia buat. Tidak sampai 50%. Jadi hanya kurang dari 50% objek yang ditampilkan dari reliefnya. Yang ketiga adalah alto relief atau relief dangkal. Relief dangkal ini contohnya dia tidak seperti haute relief atau bas relief. Dia disebut dangkal. Jadi kalau kalian bisa menerka-nerka seperti apa relief ini adalah relief yang hanya menonjolkan sedikit sekali objek. Jadi dia mungkin hanya seperti berupa guratan-guratan tipis saja yang menonjolkan si objek. Kira-kira apa? Apa kalian bisa menebak? Kalau kalian menjawab itu adalah contoh karyanya, contoh bendanya adalah uang koin, uang logam, itu kalian benar. Jadi dalam uang koin ini, uang logam ini, dia hanya memperlihatkan relief yang sangat tipis sekali, tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah objek burung. Ini adalah objek burung jalak Bali di uang Rp200. Mungkin kalian sudah jarang juga memakai uang ini karena uang ini rasanya tidak terlalu berfungsi.
biasanya sudah mulai 1000-an aja dipakainya, dan mungkin 500 lah kira-kira. 200 rupiah ini dikasih ke tukang perempatan jalan juga nggak mau biasanya. Nah, ini adalah contoh relief, haut relief atau relief dangkal. Jadi ukirannya hanya berupa guratan-guratan tipis. Jadi ini hanya sangat tipis sekali. Biasanya kalau kalian punya buku-buku, atau kalau misalkan di Al-Quran kalian, biasanya kalau Al-Quran yang covernya rada bagus dikit itu biasanya ukiran-ukirannya itu juga agak nonjol. Nah, itu juga disebut relief. Itu adalah teknik emboss. Jadi dia lebih menonjol dari permukaan lain biasanya. Atau banyak lah. Mungkin kalian bisa cari-cari di sekitar kalian apa yang dia agak menonjol sedikit saja. Itu bisa disebut relief alto relief atau relief dangkal. Nah, yang terakhir adalah relief tenggelam. Jadi relief tenggelam ini relief yang membiarkan permukaannya tetap rata, tetap sama tinggi, tapi reliefnya itu dicukil ke dalam. Jadi dikeluarkan seperti mengukir, tapi dasarnya tidak dihilangkan. Jadi reliefnya ada di bagian dalam si dasarnya atau latarnya. Jadi latarnya itu bisa lebih tinggi dari si reliefnya. Nah, itu adalah jenis-jenis relief yang sudah pasti ada di seluruh dunia, sudah dibakukan. Ada 4 jenis relief. Yang pertama adalah relief tinggi, yaitu haut relief. Yang kedua adalah relief rendah, yaitu base relief. Yang ketiga adalah relief dangkal, yaitu alto relief. Dan yang terakhir adalah relief tenggelam, yaitu sunken relief. Kita bahas dulu relief, dan seterusnya di minggu selanjutnya kita bahas jenis karya yang lain. Kita santai-santai aja pembelajarannya biar kalian tidak terlalu mengejar-ngejar materi, kalian tidak terlalu ribet dengan tugas kalian. Yang penting kalian menonton video ini, kalian paham, kalian mengerti, kemudian kalian absen, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Dan tugasnya juga biasanya saya tidak memberikan tugas yang berat-berat. Biasanya nanti kalau beratnya tugasnya itu ada pada praktek. Jadi nanti kita akan praktek karya 3 dimensi, dan pada itulah kalian harus membuat karya. Maka dari itu saya harap saya akan membuat sebuah desain, sebuah karya yang mungkin akan sangat mudah. Jadi seperti biasa saya minta kalian untuk nabung dulu beberapa, misalnya 1000 per hari pun cukup untuk mempersiapkan karya 3 dimensi ini, karena saya akan mencari bahan-bahan yang mudah, karena pencapaian dalam karya seni rupa 3 dimensi ini adalah membuat karya 3 dimensi. Jadi saya akan mendesain sebuah karya yang nanti kalian bisa membuat karya tersebut di rumah juga. Oke? Kita bertemu lagi minggu depan di jenis karya 3 dimensi yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.